Ini ada nih cerita enaknya nih kalau di Kaitai teman-teman ya. Soalnya saya sering lihat nih Kaitai ini banyak banget dapat barang-barang ya. Itu enaknya ya. Benar. Enak banget teman-teman. Kira-kira. Jadi saya ini sering banget ke dia ini. Saya Magicom rusak, mintalah satu. Ada aja teman-teman. Banyak Magicom. Ada. Berserak berarti ya itu. Banyak, kita semua gelas atau apa semua itu yang Ada semua intinya. itu kita buangnya semua. Kulkas Kalau nggak ada yang masih minta dibuangin, Mas. iya, buang aja. Kalau ada teman minta Kalau gitu ada ya. teman minta kita bawakan pulang ya, nanti Iya. kita kirim. Gitu. Terbuka untuk siapapun minta. Berarti di rumah itu enak banget ya. bener. Yang bener-bener diambil entah itu kursi misalkan gitu ya, Ya, meja. kita sofa dong. Sofa sekarang gitu lah. punya di rumah. Sofa yang masih bagus gitu ya. Iya, gitu. Oh. Karena kan sebelum kita bongkar kan kita harus mengosongkan isinya. Sampah, televisi ya, sampah, televisi, kulkas, semuanya itu kita bongkar. Masih bener semua itu? Itu kita buang. Iya. Padahal bener ya? Masih bener semua ya? Itu kira-kira ada konflik enggak tuh? Di Jepang konflik gitu? Itu kita posisi sekitar sejalan sebulan lah. Sebulan atau sebulan lebih gitu. Itu konflik kita. Konflik? Sama orang pribumi. Sama orang Jepang? Sama satu perusahaan. Itu kira-kira gara-gara apa tuh konfliknya kira-kira? Namanya kita orang Medan, kita itu paling anti kan, namanya dilecehkan dalam pekerjaan kan. Ya orang Indonesia Nah, ya gitu. Pada intinya Indonesia kan nggak mau kan dibudakkan. Posisi kita bukan kerja, posisi kita ini lagi bercanda-bercanda. Kita posisi udah di perusahaan. Oh udah kelar? Udah kelar, kita di perusahaan. Posisi kita di perusahaan, kita lagi Ya nyantai lah gitu ya. bukan nyantai sih. Kita ada kegiatan waktu itu apa sih, sangtong kan di sini mobil truk itu namanya sangtong kan, yang sangtong. Sangtong itu kan kalau di sini kan di pinggirnya itu kita pasang sito. Iya. Ya kan? Kayak terpal kan gitu. Baru kan ada komponen kita pasang ke dinding ya, triplek kan. Kita lagi pasang itu. Dan di situ bercanda adalah main tangan di sini. Setelah kita dipukul, kan? Iya, kita hajar dong bagian sininya. Karena pas depan mata kita dipukul di sini, kita hajar kan spontan dong. Refleks. Dia nanya, kenapa? Ya ini kan nggak boleh kita dipukul di Indonesia kan. Pantangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifin Bob di konten Sura. Pada konten surat kali ini saya kedatangan tamu. Dari mana kira-kira ini tamunya nih? Ya, dari Sigakeng. Dari Sigakeng, teman-teman. Kita tangan dukun. Jauh-jauh dari Sigakeng datang ke Osaka di akhir tahun. Udah bukan akhir tahun lagi, sekarang ini udah awal tahun 2 ya. Ya. Awal tahun tanggal 2 ini. Kebetulan di Jepang itu kalau memasuki akhir tahun itu ada libur, teman-teman. Namanya libur Osogatsu ya, libur musim dingin sebenarnya ya. Libur musim dingin. Libur musim dingin. Itu 1 minggu, teman-teman. Ya dibuat 1 minggu lah, sebenarnya 5 harian ya. 4 hari 5 hari. Ya, 4 atau 5 hari, ya tergantung ke perusahaan lagi. Iya, perusahaan. Ada yang cuma 3 hari. Kalau di Genba gitulah, teman-teman. Tapi yang kasihan kerja di ini ya, apa sih, rumah sakit gitu Nah, kayak job kaigo. Kaigo gitu biasanya dia cuman sebentar liburnya. Kalau kaigo paling maksimal 3 hari nih. 3 harian ya. Nah, kita langsung tanya aja nih. Namanya siapa nih? Perkenalkan dulu, namanya siapa? Nama saya Jahendra, asal saya Medan. Saya di sini di jobnya job Kaitai. Perusahaannya adanya di Sigakeng. Di Sigakeng. Tepuk tangan dulu dong buat Jahendra nih. Mana tepuk tangannya? Wah, gitu dong. Nama saya Dukun. Kebetulan sekarang saya bikin video, teman-teman.
Rame nih ya. Tumben sekarang rame. Lagi ramai. Lagi rame ya. Lagi kumpul. Lagi kumpul. Sekarang backgroundnya beda teman-teman. Kemarin kan backgroundnya di belakang pintu, di depan pintu ya. Kalau sekarang kita di depan gordeng. Biar beda kan? Iya, biar beda. Oke, saya tanya dari awal dulu ya. Dari awal. Jadi Cahendra ini sebelum masuk ke LPK Jepang itu sebelumnya kerja apa itu? Sebelumnya ya kerjanya masih mocok-mocok. Apa itu macam-macam? Kerja serabutan. Serabutan. Apa aja itu kerjaan serabutan itu? Ya kayak ikut bangunan, kayak ikut jemput singkong kan gitu. Iya banyak ikut manen sawit. Begitu. Oh, dulu itu ya? Ya. Itu kira-kira berapa tahun itu kerja sebelum masuk ke LPK itu? Lumayan lama juga itu, nggak tahu juga berapa tahun itu. Lama berarti ya? Lumayan Lama lah. Lumayan lah. Cukup untuk mental kesini kok. Oh. Jadi memutuskan untuk masuk ke Jepang itu kenapa itu alasannya kira-kira? Diawalkan karena iming-iming gaji yang besar dan biaya ke Jepang dengan biaya murah. Oh, jadi iming-iming gaji besar itu berapa kira-kira itu kemarin? Iming-imingnya itu sampai 15 paling kecil sampai ke 20 juta, 25 juta. Itu paling kecil, bilangnya gitu. Dan itu bersih. Bilangnya seperti Bilangnya itu. seperti itu. Oh. Nyatanya sampai sini jauh dari itu. Jadi untuk biaya itu kemarin itu katanya bilangnya kecil, itu biayanya berapa kira-kira? Yang diajukan itu yang ditawarkan biaya kemarin tuh 15 juta. Murah banget berarti 15 juta ya, kayak Itu ke Taiwan gitu ya, mirip ya. 15 juta persyaratannya gampang. Apa Medical gitu? check up. Mm-mm. Yang pertama medical check up kan. Mm-mm. Cek tato, tindik gitu kan. Mm-mm. Tapi setelah di Jepang ya ditindik juga ya. Kan gitu. Tapi yang itu kan apa namanya, dengan biaya 15 juta kita itu cuman dikasih syarat itu hafal hiragana, katakana, kata benda 60, kata kerja 60, kata sifat 60. Cuman itu doang Cuman itu disuruhnya? doang. Disuruhnya belajar itu doang. Setelah 3 bulan, paling lama 3 bulan itu udah berangkat ke Jepang. Bilangnya gitu? Bilangnya begitu, nyatanya enggak. Oke, kita kembali lagi. Jadi itu masuk ke LPK itu pada tahun berapa itu? Kalau nggak salah itu 2020 2020-an ya? bulan 2 gitu. 2020-an lah itu? Ya, Di Medan ya? itu di Medan. Di Medan. Dengan iming-iming yang tadi. Dengan iming-iming yang tadi. Setelah itu dikirim ke Jawa. Berarti di LPK di Medan itu berapa bulan itu kemarin? 2001, 2, 3, lebih kurang 4 bulan. 4 bulan sambil bekerja. Sambil bekerja. Masuknya itu seminggu 2 atau 3 kali. Oh, di situ. Berarti bebas di situ ya? Di Medan itu? Bebas. Sesuka kita aja, misalnya Iya, belajar. Kalau nggak ada duit kita bekerja dulu boleh? Iya, boleh. Oh. Akhirnya dikirimlah ke Jawa. Ke Jawa Barat. Ke Jawa Barat. Itu waktu masuk ke LPK itu diambilnya berapa duitnya itu? Disuruh bayar berapa itu? Awal-awal Kalau untuk awal yang itu kita cuma diminta 15 juta, katanya nanti ada dana talangan. Waktu di Medan? Waktu di Medan iming-iming gitu. Dan kita Berarti bayar tuh 15? kita membayar 15 juta. Awal itu? Itu awal kita itu dibilang nggak ada biaya apapun. Udah kita dikasih makan. Bilangnya gitu? Iya. Tiket pesawat kita dari Medan menuju Jawa Barat itu kita ditanggung. Bilangnya gitu, 15 itu? 15 juta. Nyatanya berarti itu harus kontan gitu apa? Nyicil pun boleh? kita boleh nyicil, yang penting kita sebelum berangkat ke Bandung. Ke Jawa Barat itu ya? Ya, sebelum ketika ke kita Bandung. udah mau berangkat itu harus lunas. Harus Yang lunas? 15. Oh. Tapi untuk itu berarti 15 itu sampai Jawa ya berarti ya? Sampai Jawa. Sampai Jawa. Berarti nggak kayak yang kemarin-kemarin itu kan si Depon kan katanya bayar sekian, ke Jawa juga disuruh bayar lagi. Kita udah sampai di Jawa bayar lagi. Oh. Setelah 3 bulan. Oh, berarti 15 itu
berarti sama juga ya, si Depan juga masuk 5, ke Jawa lagi dipungut lagi 10. Cuman bedanya kalau dia kan pesawatnya beli tiket sendiri. Ya, kita pun kalau Jendra gimana tuh? Kalau kita pun sama. Kita kemarin tuh diminta cuma 15 juta sampai berangkat. Dan nyatanya itu enggak. Dan kita dikirim ke Bandung itu tiket ditanggung. Nyatanya juga enggak. Kita bayar sendiri juga. Memang kita berapa bayar itu kira-kira? Kemarin itu kan waktu dulu itu mau naik pesawat, tapi tidak jadi. Kita memakai bis. Pakai bus? Bus pariwisata. Berapa lama itu naik bus itu? Sampai kita berangkat hari Selasa jam 9 pagi sampai di Bandung itu Jawa Barat. Kita sampai itu hari Jumat subuh juga ya? Subuh. Jam 3 dini hari. Rabu, Kamis, Jumat. Hampir 4 harian lah. Iya, bisa dihitung hampir 4 harian lah ya. Itu pakai bis pariwisata. Datanglah di Bandung. Di Bandungnya disuruh bayar lagi. Kita di Bandung itu sampai di Bandung tanggal 12, tanggal 15 kita belajar. Setelah 3 bulan itu kita disuruh bayar 10 juta lagi. Dan kita semua kaget dong. Ya, namanya kan 15 juta udah berangkat sampai Jepang, nyatanya nggak ada. Malah diminta lagi 10. Dan kita itu belum kenal namanya SO. Belum ngerti lah ya, masih awam ya. Belum ngerti yang namanya SO, LPK yang namanya jobnya ini, jobnya itu. Pokoknya masih nggak ngerti buat soal Jepang itu ya. Belum paham. Jadi cuman ngikut-ngikut aja deh, bayar sekian. Iya, benar. Akhirnya di Bandung ambil lagi tuh. Iya, 10 juta. Dan kita di Bandung itu diberi penjelasan lagi tentang biaya. Dan nyatanya 40 juta. Aslinya tadinya tuh di iming-imingnya tadi berapa? Cuman 15 juta. 15 juta. Dan pada akhirnya di Bandungnya juga diminta suruh bayar 40 juta. 40 juta dengan awal tadi 10 juta ya masuk. Dengan kan kita masuk 15, ternyata itu yang 5 jutanya dimakan yang di sana. Oh, gitu ceritanya berarti ya. Agak ditipu sedikit lah ya. Iya. Yang 5 juta itu. Yang 5 juta dimakan mereka. Tapi itu yang kena berapa? Kemarin ke Bandung itu berapa orang? Ke Bandung kami ada 47. Anjing, banyak banget. Bener. Diambil 5 juta. 47 diambil 5 juta. Tapi itu ke Bandung semua apa dipecah? Ke Bandung semua. Dengan dibagi 2 LPK. 17 orang pindah ke LPK yang satu, yang 30 orang ke LPK yang satu. Anjing. Ngeri juga. Kemungkinan dari segitunya banyak orang itu yang berangkat nggak nyampe 50. Ya lebih kurang 50%-nya udah berangkat. Yang 50%-nya dengan karena biaya yang diimingkan gitu tapi nggak sesuai, mengundurkan diri. Nggak mampu lah. Mengundurkan diri. Dengan duit yang banyak begitu ya kan. Dan menolak. Ngeri. Jadi waktu datang tuh ya ke Bandung, ke Jawa ya kan. Terus di Jawa belajar. Itu berapa lama tuh belajar di Bandung? Kita lama banget. Lama banget. Kita di Bandung ya. Kita di Bandung itu dari itu berapa tahun saking lama banget itu kira-kira. Dari kita di Bandung, jangan yang di Medan ya, yang di Bandungnya aja. Kalau Medan kan tadi 4 bulan ya. Di Medan 4 bulan. Itu udah nggak usah kita hitung ya. Yang kita hitung tuh yang di Bandungnya aja. Di Bandung aja lah. Yang di Bandung kita itu mulainya itu di bulan 6 tahun 2020 kita itu mulai masuk. Itu kita mulai masuk kan. Sampai di tahun 2021 bulan 6 itu kita kan belajar terus kan. Belajar dan nggak ada job. Kita nggak tahu tuh yang namanya job, namanya SO atau apa itu kita belum tahu. Belum tahu ya. Ya namanya kita masih baru kan. Dan kita itu kan dalam setahun itu saya mengalami wawancara ada sempat 2 kali yang dibilang wawancara, ternyata itu latihan. Ternyata itu latihan, bukan wawancara.
Dengan kita bangganya itu wawancara, ternyata bukan. Kayaknya itu yang sama saya itu kayaknya ya. Bisa jadi. Kayaknya dia yang sama Bisa saya jadi, itu ya. bisa Iya, jadi. iya, iya. Karena kita pernah Tapi yang kedua kayaknya itu. Iya benar. Yang pertama kan itu duluan tuh yang masuk kan. Iya benar. Waktu itu kan kita ketemu di Bandung kan itu udah lama di Bandung ya. Posisi saya udah enggak 1 tahun tuh. Sekitar 11 bulan. 11 bulan lah terus saya datang itu kan. Ketemu. Dan kita sama-sama pindah ke Garut kan. Oke, itu berarti belajar sekitar hampir Iya segitu. Dan untuk mendapatkan jobnya lagi itu di tahun 2022 bulan 1 tanggal 13 Januari. Saya potong dulu nih. Jadi perjalanan di Bandung nih kan begitu lama kan. Pasti kan ada waktu-waktu kosong tuh. Iya. Itu kemana aja tuh waktu ruang kosong itu? Waktu itu di ruang kosongnya kita banyak kan, karena kita belajar cuma 6 bulan asli di LPK. Kan di Bandung lama ya? Iya, kita main ke Indramayu tuh. Di tempat berarti ya di Indramayu. Iya. Kita main ke rumah Senpai. Iya di Indramayu. Kita main ke rumah Senpai itu. Di mana tuh Indramayunya itu? Wanasari. Tukdana, Bangu 2. Nah, di Tukdana nih untuk teman-teman saya di Indramayu. Tukdana nih. Bang Jahe nih dari Medan pernah tinggal lama di Indramayu. Berapa bulan di Indramayu? 8 bulan. Wah, lama hampir setahun berarti. Iya. Di situ kita jualan sate binyawa. Oh, iya di Indramayu itu ya. Di Indramayu. Berarti udah tahu ya sana di Indramayu. Indramayu. Panas benar. Bahas Indramayu yang ingat apa itu? Yang disuruh beli pulsa katanya. Wah, beli mancing pulsa nih. Jadi di Indramayu lama tuh 8 bulan ya. 8 bulan. Saking lamanya job nggak ada. Job nggak ada itu. Kita 8 bulanan. Oh, 8 bulanan di Indramayu. Akhirnya balik lagi ke Bandung lagi. Balik lagi ke Bandung, terus kita masuk ke LPK lagi, kita lanjut belajar. Dan itu alhamdulillah sebelum mendapatkan job itu saya kena sakit. Kena sakit dulu. Ada sakit waktu itu, kena demam berdarah, dirawat di rumah sakit. Oh, sempat kena demam berdarah ya? Sempat. Itu di bulan 12. Pergantian tahun. Oh. 2021 di 2022. Itu kena demam berdarah itu waktu di Bandung apa waktu di mana itu? Itu awal mulanya di Garut itu tuh udah ada. Itu waktu di Garut ya? Iya. Jadi teman-teman kita itu kan ya yang seperti cerita-cerita kemarin itu. Jadi di Bandung ini asramanya itu dipindah ke sana teman-teman, ke Garut. Kita belajar di sana. Kita belajar di Garut. Nah, di Garut itu berarti kena demam berdarah tuh ya, di Garut ya. Di sela-sela corona itu berarti ya. Iya benar. Berarti gimana itu kan waktu itu kan corona ya? Kena demam berdarah itu disangka corona? Enggak. Kita ke Puskesmas Garut itu ya. Kita itu langsung dicek kan. Itu kan kalau untuk biayanya murah, tapi kalau kita mau cek yang namanya tensi atau apa segalanya itu ada biayanya lagi. Kita waktu itu ada 3 cek. 3. Itu biayanya yang satunya ada yang 80.000, ada yang 150. Yang paling tinggi itu harga 180.000. Tiga-tiganya dicek. Yang satunya ada yang menyala, trombosit. Trombositnya itu cuman 12.000. Kenalah itu kedeteksi demam berdarah. Akhirnya waktu dirawat itu ya? Iya, kita dirawat. Ya. Dirawat itu lebih, kalau nggak salah itu infus itu habis 9 botol. Lama itu Kak, berapa hari? 3 harian kalau nggak salah. Sampai seminggu? 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam ya? Oh iya. Ya tuh habis infus 9 botol. Akhirnya habis itu langsung asramanya disemprot teman-teman. Disemprot pakai baygon itu. Terus kita wawancara di tanggal 13 Januarinya. Setelah sembuh dari rumah sakit kita wawancara. Dan wawancara itu alhamdulillah kita lulus. Berarti lika-liku wawancara ini udah berapa kali kira-kira kalau dihitung? Dihitung
hitungnya kalau untuk itu sekitar dari yang kalau pura-pura itu yang pura-puranya dua kali. Yang kita dan bareng sama saya yang keduanya, ya kan? Itu kita kiranya beneran wawancara, ternyata cuman untuk main-main. Betul. Kemarin juga saya udah tegang tuh ini. Kok saya baru datang berapa minggu ya kan? Dan langsung kita disuruh wawancara. Kok hasilnya nggak keluar-keluar, siapa yang lulus, siapa yang Ternyata dibawa ke Garut. Ternyata kita dibawa ke Garut. Dan kita belajar di sana. Bener banget itu. Nah, terus dapat job itu di tahun berapa tuh? Dapat job itu kita setelah sakit itu di tanggal 13 Januari 2022. Kita itu lulus. Jobnya job Kusaku. Ya nyampe sini kita beda ya. Jobnya itu ya ada sangkut pautnya juga. Nanti kita bahas itu. Kita bahas itu. Berarti wawancara yang aslinya itu udah berapa kali ikut itu? Kalau yang aslinya kita dua atau tiga gitu. Dua tiga gituan ya. Gitu. Soalnya kemarin saya lihat itu awal-awal WNC itu kan ente kan ikut ya? Itu jobnya ya Yoset juga pengelasan itu kan, yang kepilih si Dimas berdua itu kan. Tiga kali ya, tiga kalian ya. Selepas ente kan habis itu saya kan itu wawancara, oke. Terus dapatlah di 2022 di Januari. Iya, benar. Nah, oke. Habis itu masih belajar nggak tuh? Kita karena kita udah lama kan, kita itu udah nggak tahan kan. Namanya belajar ya. Belajar. Kita itu kan sempet itu dari tahun 2020 bulan 6 sampai kita di tahun 2022. Udah muak banget tuh. Bulannya itu bulan 2 tahun 2022. Iya. Kita kurangi lah 8 bulan tadi yang di Indramayu. Iya. Ikhlas lebihnya di LPK. Udah muak banget, udah mundur-mandir terus ya dari bab 1 50, bab 1 sampai 50. Itu kukusnya sampai 6 kali. Udah muak banget itu. Udah nggak sampai otaknya nggak nerima, otak udah nggak. Udah malas ya kan, bosen banget, jenuh. Iya. Jenuh banget. Akhirnya itu udah dapet job. Jobnya Kusaku. Tapi Kusakunya cabang Kaitai. Ya kan? Enggak. Kita itu jobnya Kusaku, rupanya Kusakunya itu kan ada lagi. Ternyata yang kita kerjakan itu Kaitai. Soalnya kemarin kata Bang Gun itu Kusaku itu katanya dibagi ada cabang-cabangnya katanya. Ada cabangnya, benar. Ada Doboku yang diambil sama Bang Gun itu yang buat irigasi kan. Iya benar. Kalau ente berarti di cabang Kaitai itu. Iya, kita di Kaitai. Bongkar rumah. Bongkar rumah, bongkar apa tuh? Ya bongkar segala bongkar. Nanti kita bahas itu. Terus habis itu kan udah dapet job tuh ya. Menunggu COE ya itu, menunggu COE dan menunggu COE itu berapa lama itu nunggunya? Dari bulan 1 lulus itu sampai di bulan 8 tanggalnya tanggal 9 atau tanggal 8 gitu kita dapat kabar. Kan kita sempat pulang itu di Februari akhir. Sempat pulang ke Medan. Sempat pulang kita di Februari akhir itu pulang kita naik bus. Naik bus lagi kita pulang. Itu waktu pulang ngisi luang kosongnya kembali lagi tuh sawit lagi kerja serabutan lagi. Kita ikut di ladang. Kita ikut di ladang. Apa aja lah ya. Ya. Terus kita sempat ikut yang namanya panen walet kan. Oh iya. Sempat kita di bangunan. Itu saya sempat di Pekanbaru. Di Pekanbaru sekitar 3 bulan. Kerja apa itu di Pekanbaru itu? Itulah serabutannya lagi kan. Oh, serabutan tadi. Oh, intinya yang halal lah ya. Iya. Intinya kalau kita mah laki-laki intinya halal, buat aja udah. Apapun itu kerjaan. Gaji mah urusan yang kesian, yang penting kenyamanan kerja. Iya benar. Percuma gaji kita besar kalau nggak nyaman kerja. Akhirnya sampailah itu COE turun, datang lagi lah ke Jawa. Ya, kita posisinya itu waktu dikabari COE turun itu ada di Pekanbaru. Posisi kita masih kerja. Jam 3 sore di tanggal 10-nya itu kita dikabari tanggal 10 jam 3 sore ditelepon. COE turun. Kita harus berangkat ke Bandung.
Dan saya tanggal 16 Agustus itu di tahun 2022 kita berangkat nih ke Bandung. Datang Lagi ke Bandung. Kita di situ belajar lagi belajar tipis-tipis ya tipis-tipis lah yang dibilang pemantapannya. Bahkan belajar lagi. Dan berangkat ke Jepangnya itu tahun bulan 11 atau bulan 11 tanggal 8. Berarti itu kira-kira nunggu cewek itu dari bulan Januari berarti sekitar 8 bulanan ya. 7 bulanan ya. 7 bulanan turun. Akhirnya di Agustus bulan apa itu? Di Agustus kita begitu COE turun kita langsung ke Garut lagi. Iya langsung. Terus kita sempat belajar dan kita berangkatnya itu di bulan 11 November. Tanggalnya tanggal 9 atau tanggal 8 lupa. November datang ke Jepang. Nah, datang ke Jepang itu kemarin di mana itu datangnya? Kita Senta di Kansai sih. Di Kansai ya. Datang di Kansai. Senta kita di Osaka sini kok. Sentanya di Osaka. Di Suwacho. Tapi kemarin nggak bareng sama rombongan saya, teman-teman. Rombongan saya kan ada Gunadi yang kemarin saya beda sih Sentanya. Tapi satu kumiai kok. Satu kumiai. Benar-benar satu kumiai. Kalau kemarin Gunadi sama Depon itu satu Senta sama saya, teman-teman. Kalau dia di Osaka tapi bebas Sentanya ya. Bebas. Kalau di tempat saya kan ketatnya minta ampun, kalau di tempat ente bebas ya. Bebas. Kita itu campuran. Dari negara mana? Kemarin tuh sempat dari Vietnam, Filipina nggak ada. Vietnam, Myanmar, ya? Cina, Vietnam, Myanmar, Cina, Kyrgyzstan. Serius. Kyrgyzstan. Orangnya tinggi banget. Kyrgyzstan apa Kazakhstan itu? Kyrgyzstan. Oh, orang-orang kayak orang India gitu ya mukanya? Iya, mukanya putih bersih, cantik. Ceweknya cantik ceweknya. Bener-bener. Betah berarti ya? Betah banget dong. Habis itu di Senta kelar 1 bulan, masuklah kita ke perusahaan. Di 12 Desember. Di 12 Desember kita masuk ke perusahaan, kita dikenalkan sama Sacho, kita membuat kontrak diperbaharui. Beli alat-alat dogunya. Enggak, kita nggak pakai alat dogu, itu alat dogu kita disiapkan sama perusahaan. Oh, udah disiapin kita berarti. Cuman ngukur baju. Kita pertama kali diantarkan ke rumah untuk mengantarkan koper Kapato kan? Kapato. Iya. Tapi kita bukan Kapato, kita menerimanya rumah. Rumah itu milik perusahaan. Kayak kos-kosan gitu berarti ya? Iya, benar gitu ya. Iya. Besar rumahnya. Bukan Kapato. Itu milik perusahaan. Rumah itu milik perusahaan tapi kita potongan juga. Oh iya, ngerti. Potongan untuk biaya listrik gitu ya mungkin ya? Ya, potongan rumah. 23.000. Oh, segitu? Iya. 23.000. 23.000 listrik, gas, air di situ semua. Belum aja. Ya, belum. Itu per orang. Kita ada 2 orang. 46.000. Segituan ya. Dengan biaya aslinya 50 berapa ribu. Kita dapat subsidi juga dari perusahaan. Itu gimana tuh pekerjaannya di Jepang itu? Awal-awal datang itu gimana? Awal-awal itu kita kaget dan kita kan namanya jobnya katanya kusaku, kita belajarnya kusaku dong di Indonesia. Penggalian kan gitu. Tibanya kita nyampe di sini jobnya kaitai kan. Kita bingung dong kan, kita mau kerja gimana? Ini gimana kita kan nggak tahu. Dan kita diajarin kok. Awal-awal diajarin. Tetapi saya 1 bulan itu nggak berbicara. Karena bisa ngomong Jepang. Nggak bisa ngomong Jepang, nggak tahu. Jadi orang begu aja udah gitu. Iya. Nggak tahu beneran nggak tahu. Kita nggak tahu itu bahasa Jepang itu kita nggak tahu. 1 bulan kita nggak ngomong. Ngomong itu ya cuma sebatasnya. Berarti kerjaannya itu Kaitai itu ngapain aja tuh kerjaannya? Kerjaannya itu pembongkaran. Bongkar, ngerusakin rumah lah intinya. Pembongkaran semuanya itu diratakan lagi. Dari genteng. Itu gimana tuh caranya? Dipisahin berarti ya? Itu wakil
semuanya itu dipisah. Dipisah. Genteng ya semuanya genteng. Kayu-kayu gitu ya. Kita pakai ASI baju. Jadi nggak kayak di Indonesia kan begitu dirusak udah ambil aja kan, muat Iya, mobil. Kalau di Jepang dipisahin ya. Bisa. Kayu-kayu. Ada bodo, ada tanetsu, kishi. Apa itu kira-kira bahasa Indonesianya itu kira-kira? Ya. Kalau kayak kayu itu kan, kayu yang bagus itu jemongko kan. Kalau yang besar lagi kan itu hasira. Kayu-kayu besar tuh kan. Hasira itu betiang, kayu betiang. Ya kayu-kayu yang besar. Yang gede. Ya besar. Gede-gede gitu kayunya. Terus kalau yang C-nya itu kayu-kayu kayak triplek. Oh, yang itu namanya udah- C. Iya, itu namanya C. Tipis-tipis Iya, gitu. tipis-tipis. Oh. Terus kayu yang hancur, yang gampang hancur, yang lagi lapuk kan. Lapuk tahu kan? Iya, tahu. Gitu. Yang kropos Iya, ya. iya. Yang Terus kropos. bodo juga dipisah. Bodo tuh apa itu bodo itu? Bodo itu dalam bahasa Indonesianya itu kayak sejenis Gibson gitu. Oh, iya. Terus tanetsu itu ya sejenis peredam motor gitu. Gatel. Oh, Benar-benar. Tanetsu itu ya. Terus lagi apa sih? Garasu kaca kan, aluminium, tetsu besi kan. Nah itu aluminium ya juga aluminium kan bahasa Jepang Iya, juga aluminium. kan. Itu dipisahin ya, jangan disamain sama besi Ya. berarti ya. Terus sampah kan gitu. Tapi ini ada nih cerita enaknya nih kalau di Kaitai teman-teman ya. Soalnya saya sering lihat nih Kaitai ini banyak banget dapat barang-barang ya. Itu Iya, enaknya ya. Benar. Enak banget teman-teman. Kira-kira. Jadi saya ini sering banget ke dia ini, saya Magicom rusak, mintalah satu. Ada aja teman-teman, banyak Magicom. ada. Berserak berarti ya itu. Banyak kita semua gelas atau apa semua itu yang Ada semua intinya. Itu kita buangnya semua. Kulkas Kalau nggak ada yang masih minta dibuangin, Mas. Iya, buang aja. Kalau ada teman minta Kalau ada biasanya. teman minta kita bawakan pulang ya nanti Iya. kita kirim. Gitu. Terbuka untuk siapapun minta. Berarti di kita rumah kasih. itu enak banget ya. Bener. Yang bener-bener diambil entah itu kursi misalkan gitu ya, Ya, meja. kita sofa dong. Sofa sekarang gitu lah. punya di rumah. Sofa yang masih bagus gitu ya. Iya, gitu. Oh. Karena kan sebelum kita bongkar kan kita harus mengosongkan isinya. Sampah, televisi ya, sampah, televisi, kulkas, semuanya itu kita bongkar. Masih bener semua itu? Itu kita buang. Iya. Padahal bener ya? Masih bener semua ya? Bener. Ya tergantung kan, nah, kalau rumahnya udah lama kan, kalau sudah nggak ditinggali sampai 30 tahunan ya udah jelek kan. Tapi tetap isinya masih ada di situ ya? Ada, itu kita buang. Tapi ada kisah nggak enaknya juga sih. Gimana kira-kira kisah Ya kalau itu? yang nggak enaknya itu milihin sampah kalau di dalam kulkas. Kulkasnya udah lama. Iya. Kan bau. Wih, baunya tuh ya. Terus sama kayak kita bongkar toilet. Toilet tuh dibongkar ya? Kita bongkar itu. Toiletnya itu dicongkel juga? Toilet itu kita congkel. Ya itu terus kan kita masukkan ke tambukuro kan. Tambukuro itu apa sih namanya? Spiteng? Bukan sih, tambukuro. Karung yang gede. Karung yang besar. Goni. Iya. Kita masukkan ke dalam itu, kita pecahin, ada tainya. Iya, yang kalau kita udah siap makan siang ya mungkin oke lah. Ini kalau belum Ini makan. kalau kita belum makan siang itu nggak selera makan. Tainya tai basah, tai kering. Udah lama gitu. Iya, bener. Udah hitam-hitam. Itu nggak enak banget itu. Tapi Yang sisi kayak enaknya itu kita dapat barang-barang Iya, dan barang apa yang kita kira-kira itu barang-barang yang diambil itu ngumpet-ngumpet apa emang kita boleh? kita boleh bebas. Kita di perusahaan kita bebas, itu mau dibawa pulang. Oh, nah itu teman-teman Bebas. enaknya kerja di Kaitai itu kita itu sering banget dapat duit lah gitulah ya, Iya, duit. Ya kalau beruntungnya lagi dapat perhiasan gitu kan, Iya. ada perhiasan kayak gitulah. Dapat duit, dapat perhiasan. Iya sih. Barang-barang antik ya kan, yang Kayak mahal-mahal, laptop, kulkas. handphone juga sering berarti ya? Handphone Jarang. Kalau yang sering tuh apa elektronik biasanya? Kalau elektronik, televisi, Yang terus sering. kayak kulkas. Kalau laptop jarang berarti laptop. Laptop itu sering dapat, Sering, ya? cuman keadaan udah nggak bisa. Oh, nggak nyala lah gitu Udah ya. nggak nyala, udah nggak ada. Oh. Kalau kamera sering. Sepeda apa sering ada pasti Itu ya, ada, sepeda ya? itu kita jadikan tetsu. Oh, Kita digiling. Kita giling, kita buang. Oh.
Kalau ada yang mau bisa diambil teman. Iya bisa. Cuman kan di Jepang kan susah ya, ada ininya ya. Ribet sih ngirimnya kan. Ribet. Kalau jauh kan ada kode-kodenya apa itu kalau ketuan polisi kan. Benar. Jadi itu teman-teman. Kalau teman-teman ada yang dapat job Kusaku terus dapatnya Kaita ini, tanya langsung. Nanti saya kasih IG-nya Jaendra, orang Medan teman-teman. Ini orangnya humble banget nih. Siapa aja welcome nih pokoknya. Welcome. Welcome Lagi orang itu bagus, kita welcome. Pokoknya banyak banget nanti kalau teman-teman pengen tahu itu Kaita gimana nih, barang-barangnya gimana. Teman-teman yang pengen barang-barang ya kan. Ya, tapi ya yang namanya ngirim-ngirim kan tahu sendiri teman-teman. Ongkirnya ya kan. Ongkirnya tanggung sendiri. Kalau biaya kirimnya nggak ada. Ya biaya untuk kita nggak ada ya. Kalau mau ngasih silakan, kalau enggak ya nggak masalah. Kabarin aja. Barang-barang yang pengen gitu ya. Iya benar. Mas. Tapi ya jangan gila juga sih minta-mintanya yang susah-susah, jangan gitulah. Kira-kira yang enak aja mintanya yang gitu. gampang kita bawakan. Iya gitulah. Jangan tiba-tiba minta sofa yang satu pick up itu ya. Susah bawanya teman-teman. Ya mungkin bisa kita bawakan sampai ke rumah kita, mungkin bisa kan ada ketora kan, ada pick up kan. Iya. Kita tinggal bawa aja itu bisa. Tetapi kan nggak tahu diri banget kalau kayak gitu ya. Susah bawanya. Kayak kulkas bisa kita bawakan sampai rumah kita bisa. Cuman kan ngirimnya lagi kan susah. Iya, itu nggak tahu diri banget kalau minta kayak gitu. Kayak televisi apa tinggal yang enak-enak aja lah mintanya, entah openan ya kan. Iya benar. Entah Magicom gitu, kompor ya kan. Ya. Yang enak-enak aja lah minta. Kayak misalkan alat-alat untuk apa namanya barbecue. Iya, masak-masak gitu ya. Ada. Piring, misalkan. Itu gelas, sendok gitu kan. Wah, itu piringnya piring kaca semua. Kalau pengennya. Yang gampang-gampang lah dibuat dikirim teman-teman kalau pengen. Tapi jangan piringnya piring kaca kan berat. Ongkirnya makin berat. Betul. Ongkirnya makin berat. Jadi enaknya di situ teman-teman kalau kerja Kaitai. Kemarin saya pengen bahas tuh teman-teman, kerjaan paling enak ya Kaitai. Enaknya itu dapat barang-barang. Gak enaknya kira-kira apa kerjaannya itu? Gak enaknya itu kita kan sering bongkar-bongkar, tangan pasti luka dong. Ya udah gitu ya, makanan tiap harinya ya. Kena paku, kena ini ya segala macam. Itu kalau paku kan kita safety kan, sepatu kan. Tapi kan tangan kan tetap ya, sarung tangan itu. Iya, cuman tembukuro aja. Iya, tangan yang sering hancur itu ya. Sama mata ya. Mata itu yang kalau mata nggak masalah. Kalau mata itu kalau pas bongkar bodoh itu ya hati-hati aja ya. Ya kalau misalkan kita di dalam ruangan kan itu pakai masker. Hidung itu yang paling penting banget berarti ya. Debu. Masker itu ya. Masker berarti yang paling penting itu. Masker. Debu. Penting banget berarti ya. Karena waktu kita bongkar kayu itu kan jadi serpian gitu ya. Karena kita kalau udah main bongkar rumah, kalau bongkar apa tuh masih oke lah kan gitu. Banyaknya besi biasanya kan apa? Kalau apa tuh itu? Ya apa tuh itu kan banyak besi, jadi kan main potong kan. Tinggal Juki aja yang main kan gitu. Iya. Tapi kalau rumah kan pakai orang yang bongkarnya ya. Karena saya pun kaget. Kenapa di Jepang ini rumah itu atasnya itu di bawahnya genteng itu ada tanah. Tanah. Dikasih tanah ya? Dikasih tanah. Baru tahu. Biar apa itu kira-kira itu? Saya juga nggak tahu. Banyak tanahnya. Itu banyak. Intinya gini, dia itu atasnya si genteng itu. Gini ya, dari mulai kayu itu kan plafon. Atas ini kan ada. Di atas plafon biasanya ada yang namanya ada tenetsu, biar untuk dingin kan, biar hangat kan tuh. Itu lagi baru atasnya kan kayu. Iya. Baru ada kayunya lagi tuh, kayu tipis kan. Baru kan ada kayu apa sih namanya? Banyak banget berarti ya di dalam situ ya. Itu ada kayu tipis, baru ada kulit pohon. Kulit pohon ditaruhin kulit pohon. Kalau yang saya lihat itu kulitnya pohonnya pohon pinus. Kulit pohon pinus. Itu kita ditaruhkan, baru ada tanah baru atasnya genteng. Oh, kayak gitu orang Jepang kalau rumah itu ya. Baru tahu. Berarti begitu dibongkar tanah itu udah jatuh dong. Benar, makanya itu harus hati-hati ya. Berarti kalau belum tahu itu kaget berarti. Ini kok ada tanah gitu.
Oh, berarti sekarang udah, Iya. udah paham lah, udah tahu banget nih. Dan sebelum dibongkar itu kita itu biasanya sampah dulu, ya intinya rumah itu dikosongkan. Iya. Kalau banyak bodohnya itu ya bodohnya kita mainkan apa itu tergantung Rida. Tergantung Rida. Ridanya bilang ini hari gini ini itu kita ikuti. Hmm. Sebelum kita bongkar kita masang asibah, kita juga ada asibahnya. Nah oke, itu kerjaan udah kelar lah sampai situ ya kira-kira. Itu kira-kira ada konflik enggak tuh di Jepang, konflik gitu? Itu kita posisi sekitar jalan sebulan lah, sebulan atau sebulan lebih gitu. Konflik kita. Konflik Sama orang pribumi, sama orang Jepang. sama satu perusahaan. Itu kira-kira gara-gara apa tuh konfliknya kira-kira? Namanya kita orang Medan, kita itu paling anti kan, namanya dilecehkan dalam pekerjaan kan. Ya orang Indonesia lah. Ya gitu. Pada intinya Indonesia kan nggak mau kan dibudakkan. Posisi kita bukan kerja, posisi kita ini lagi bercanda-bercanda. Kita posisi udah di perusahaan. Oh udah kelar. Udah kelar. Kita di perusahaan. Posisi kita di perusahaan. Kita lagi. Ya nyantai lah gitu ya. Bukan nyantai sih. Kita ada kegiatan waktu itu. Apa sih sangtong kan di sini mobil truk itu namanya sangtong kan, yang sangtong. Sangtong itu kan kalau di sini kan di pinggirnya itu kita pasang sito. Iya. Kan? Kayak terpal kan gitu. Baru kan ada komponen kita pasang ke dinding ya, triplek kan. Nah, kita lagi pasang itu. Dan di situ bercanda adalah main tangan di sini. Setelah kita dipukul kan, iya kita hajar dong bagian sininya. Karena pas depan mata kita dipukul sini, kita hajar kan, spontan dong. Refleks. Dia nanya kenapa, ya ini kan nggak boleh kita dipukul di Indonesia kan, tangan. Dan ada waktu itu posisi mereka itu ada 8 orang di situ. Saya orang Indonesia sendiri. Posisi itu di situ ada orang luar juga satu. Orang mana itu? Orang Peru. Terus gimana tuh kelanjutannya? Ya, kelanjutannya saya pikir saya dipulangkan. Oh sebelum itu ada lagi. Ada lagi? Ya masalah lagi itu. Kan saya siap mukul itu. Iya. Adalah yang di situ paling muda di situ. Orang sini juga orang pribumi juga. Dia umur 20 tahun. Segitulah ya. Waktu itu 19 tahun, sekarang udah 20 tahun yang dia kan. Dia bilang, "Ini bukan Indonesia. Ini Jepang." Ini Jepang. Ya harus mau itu ya harus gitu. Ikutin budaya di sini. Iya. Gitu ya. Itu Jodang kata. Jodang tuh bercanda kan? Iya, itu bercanda. Iya, bukan. Kepala itu nggak boleh bercandain. Kau mau mukul badan aku silakan. Bercanda di badan aku silakan, jangan di kepalaku. Leher ke atas aku nggak mau diganggu. Gitu. Aku bilang gitu. Sampai ada besok paginya itu mereka sudah minta maaf. Minta maaf, semuanya minta maaf itu, minta maaf, gominasi. Maaf. Sampai besok paginya ada yang mencari di Google. Mencarilah di Google. Iya, tentang kepala itu boleh dipukul atau tidak. Iya. Dan nyatanya memang tidak dibolehkan dipukul itu di Google itu. Iya, minta budaya maaf di Indonesia lagi. itu Iya. kan. Tapi saya salut sama pribumi sini. Saya salut. Nggak mungkin nggak semuanya ya. Yang saya salutkan itu ketika punya masalah sama kita. Ini kita lagi ribut sama dia. Besok itu dilupakan. Yang saya salut itu dilupakan. Jadi begitu hari ini kita babu berantem nih misalnya. Besok udah kayak nggak ada masalah. Nggak punya Kang Kenai. Biasa aja. Iya biasa aja. Oh, berasa kayak orang mabuk gitu berarti ya? Nggak tahu kemarin tuh ngapain gitu ya? Makanya di sini tuh kan budaya sini ini kan pulang kerja minum, pulang kerja main apa kan? Iya, Itulah iya, dia. iya. Oh. Dia ributnya itu di saat bekerja saja. Gitu aja Paham. Untuk di situ itu sih pengalaman paling buruk. Itu berawal-awal kerja berarti. Itu posisi satu. Kalau kita di Jepangnya jalan 2 bulan mau ya jalan 2 bulan atau jalan 3 bulan gitu, lupa sih. Konflik itu teman-teman. Ya saya kan di perusahaan kan di Indonesia ada 2 kan. Yang satunya belum pulang. Posisinya saya. Oh iya. Ya kita namanya kita bercanda, bahkan. Dan
sampai kemarin ini sih bulan berapa kemarin sempat kerja bareng kan gitu. Iya. Itu dibahas lagi sih tentang yang ribut itu, kenapa nggak mau dipukuli kepala. Oh, masih tetap dipertanyakan. Ada pertanyaan maksudnya. Ya memang nggak boleh. Karena Sampai- mereka masih kepo aja ya. Iya. Kenapa kok nggak boleh gitu? Sampai ada mereka itu mencari di YouTube. Di YouTube itu YouTube-nya orang pribumi. Pribumi. Dilihatkanlah itu bercandanya mereka itu. Emang kayak gitu. Kepala. Oh, pribumi itu. Nah, jadi ya beda dong. Kita nggak mau disamain dong. Oh, emang orang Jepang itu kalau bercanda iya. kepala ya. Iya. Kita Jadi nggak pandangannya apa itu orang Jepang? Pandat apa gimana itu? kurang tahu. Kurang tahu ya. Itu kurang tahu. Tapi dengar-dengar juga katanya pantat itu pandangannya katanya. Kalau- Dipukul. Iya, nggak boleh katanya di Jepang mukul pantat itu. Kalau kebalikan di Iya. Indonesia ya. Kalau Indonesia kan Ya ya biasa. pantat aja. bodo amat mau digimanain. Bodoh. Iya, ya, oke. Berarti konfliknya itu ya. Jadi menurut ente gimana tuh ya di Jepang itu gimana itu pekerjaan di Jepang? Orang Jepang itu gimana menurut ente? Iya dapat Suasananya itu toksik apa gimana gitu apa maksudnya? Ya gimana ya? Orang Jepang. Kalau untuk orangnya itu beda ya. Dapat yang rese ya rese, berisik, berisik. Tergantung ya. Ya tergantung orangnya sih. Tapi kebanyakan menurut ente gimana itu? Kalau di Kebanyakannya yang Jepang? jelek, Rese ya. rese. Rese Kebanyakannya rese. Ya mungkin di perusahaan itu 30%-nya baik, 70%-nya kebanyakan yang rese. Rese ya kan. Kebanyakan mukanya ada dua. Di saat bos datang, dianya kerjanya yang paling oke dong. Iya. Di saat bos nggak ada, ya kita yang jadi anjing. Oh, ya paham betul Paham, betul kan? banget. Gitu. Mau di pekerjaan apa aja ya itu ya pasti. Itu pasti ada yang kayak gitu, ada. Pasti rese emang. Di pekerjaan apa aja teman-teman. Bukan hanya di Genba aja ya kan. Entah itu di pabrik juga pasti ada. Ya. Ada aja mungkin. Pasti ada. Iya kita nggak tahu itu ada enggaknya, tapi kemungkinan ada yang kayak gitu. Bener. Untuk gaji nih, tanya nih. Kaitai gajinya berapa nih? Kalau gaji ya cukup lah untuk rumah. Berapa kira-kira nominalnya itu gajinya? Iya nominalnya ya Kira-kira. cukup lah. cukup. 12 nyampe? 13? 12. Sekitar 12. Kaitai Itu udah bersih. Udah bersih. Lemburan gak dihitung berarti itu? Lemburan kita jarang ada lembur karena jarang ada lembur? Jarang ada lembur. Karena pakainya target ya? Kita di sini kalau untuk kami di perusahaannya kami ya, di perusahaan saya itu dia sistem kerjanya jarang lembur. Jadi udah Kalau 8 jam kelar udah Enggak, pulang? kita kerja nggak 8 jam. Nggak 8 jam? Kita kerja itu 7 jam. Jadi kita hari Sabtu kita kerja. Hari Sabtu kita kerja. Kerja kita itu ya tergantung jarak. Jam kerja itu tergantung jarak. Jarak tempuhnya Jarak gitu ya? tempuh. Kalau jarak tempuh makin jauh, kita makin cepat pergi dari rumah. Kalau jarak kita dekat, ya kita itu ya cuman berapa jam ya? Sekitar jarak paling dekatnya itu ya ada yang 10 menit. Pernah cuman di depan perusahaan pernah. Jalan kaki doang berarti? Pernah saya jalan kaki dari perusahaan itu datang. Saking dekatnya? Iya jalan kaki pernah. Pernah itu posisi jarak 300 meter sih paling dari Deket perusahaan. banget tuh 300 meter itu. Itu posisi itu Genba itu cuma 2 hari selesai. Itu Genbanya itu 2 hari selesai. Iya paham. Berarti mungkin itu kerjaan ente ya, begitu dibongkar nanti rombongan saya itu rombongan Tobi pada datang tuh ke Iya. situ. Gitu berarti. Tapi- Kadang juga dibikin parkiran mungkin ya. Oh iya. Kadang ya kita kan sempet sih gitu. Ya kita intinya bukan sempet ya. Memang ada asibanya juga kita. Kadang-kadang. Memang diharuskan kalau diharuskan. Gitu kalau mau bongkar tuh harus ada asibanya. Iyalah harus nutupin. Iya, Oh berarti ente juga tuh yang masang kadang-kadang. Ya kita lagi belajar sih. Oh, Ya kalau untuk masak nutupin itu. sendiri, iya kita belajar. Iya emang sering sih kalau ada kaitai kan pasti ditutupin, tapi cuman pakai tangan doang ya. Gitu Kita doang. cuman pakai tangkang. Pakai paipu doang. Paipu. Kita pakai Sama paipu. sito itu sama terpal Iya, itu. Jadi sito. intinya buat nutupin di biar jabu nggak ke jalan lah. Iya biar nggak ngedak rumah orang. Nggak apa kena sih. orang lewat ya. Iya, kan? iya. Gitu. Ya pendek sih paling tinggi cuman 9 meter sih. Jangan ngikutin rumah biasanya.
Iya. Rumah, kan? Tingginya rumah itu seberapa itulah kita pasang iya, banyak betul. gitu. Biasanya gitu sih Itu aja kalau sih. ngeliat. Nah jadi itu teman-teman, magang di job Kaitai itu 12 di daerah apa tadi lupa. Aku Sigakeng. Sigakeng, di daerah Sigakeng teman-teman. Untuk teman-teman yang dekat sama Sigakeng nih bisa nih langsung tanya main apa gimana. Main ke rumah-rumah juga Aman bebas, ya? bebas aman, Bebas, aman, aman. Aman mau berisik juga di rumah nggak masalah, beneran. Beneran. Iya rumah saya Untuk bebas. teman-teman Indonesia nih kan yang pengen main misalkan mau mampir dulu apa gitu ya Iya. bisa langsung mampir. Kapan pun bebas. Bebas. Rumah itu bebas. Langsung chat aja di IG-nya Jahendra langsung. Jadi seperti itu teman-teman perjalanan dia dari awal sampai akhir datang ke Jepang teman-teman. Bener. Jadi kira-kira apa nih yang mau dikasih tahu sama yang menonton ini? Realita di Jepang itu seperti apa? Ya. Kan sesuai sama sosmed tuh ya. Ya benar. Gimana? Ya gitu? sama seperti saya kan di awal itu dengan iming-iming gaji sekian Iya. dan nyatanya sampai sini cuman menerima 12 gitu kan, yang dibilang nanti kita ada lemburan yang ini yang segala itu tergantung perusahaannya masing-masing. Kalau perusahaannya memang memiliki banyak lembur ya lembur itu gaji. Kalau yang benar lemburan itu sama yang diimingkan itu nyata. Tapi untuk gaji yang tadi yang bilangnya 20, Itu 25, enggak nyata itu. ternyata yang asli itu Tokutegino. Itu Tokutegino. Tokutegino aja sekitar 20 berapa? 25 ya? Iya segitu. Mungkin gitu sih. Kalau magang itu nggak pernah denger segitu. Enggak pernah. Mungkin kemungkinannya kecil banget kemungkinannya ya. Kalau kemungkinan itu ada sih nyampe segitu ada. Kecil banget cuma. Itu teman kita ada sih memang gajinya segitu. Kalau lemburnya banyak. Kalau gaji pokok tetap aja ya kan. Kalau gaji pokok dia ada di 15. Tetap Kensu. aja. Itu Kensu juga sih. Itu udah gede banget teman 15 ya. Termasuk gede Itu banget gaji itu. bersih itu. Itu di pekerjaan apa ya kira-kira kemarin? Itu jobnya itu dia sama-sama ente. Tobi. Iya. Oh, Tobi. Pokoknya yang di magang ini di Jepang yang gede itu emang Tobi sama ngelas ya kan. Yosetsu ya. Ngelas itu memang hampir 1-2 lah gitulah untuk masalah gajinya itu. Jadi seperti itu teman-teman, realita di Jepang itu ya nggak sesuai sama sosmed itu yang bagus-bagus. Enggak beneran. Itu Misalkan ente lihat nih di sosmed si Jahe nih di IG, bisa foto-foto di Sakura, bisa jalan-jalan kemana-mana itu bohong teman-teman. Aslinya nggak kayak gitu ya kan. Aslinya capek kerja mulu ya kan. apalagi kita libur kan tanggal merah itu nggak dihitung libur kan di tanggal merah Tetap kerja terkecuali minggu. Tahu sendiri ya kalau teman-teman pengen tahu itu barang-barang yang di Genba itu, kalau kita kerja di Genba itu jarang yang 5 kilo. 10 kilo itu untung-untungan banget itu ya, dapat 10 kilo. 10 kilo untung-untungan banget. Senang. Kalau ente biasanya ngambil Kaitai itu bongkar itu hampir berapa kiloan itu ya kira-kira? Apanya? Barang-barang yang disusun di panggul itu kira-kira nyampe berapa? Itu paling sih kalau asibanya kami paling bawa pipe punya itu mikul 4. Itu Kalau- yang 4 meter. Kalau itu. Tapi Itu yang meter kan. mm-mm. Kita kan pipe itu kan ada Goju. Kita punya Goju, Mm-mm. Ichimeta, Ichigo, Mm-mm. Limeta, Mm-mm. Sangmeta, Mm-mm. yang meta. Mm-mm. Kita punya itu sama kayak Choco. Kan Ya, kita masih punya tetap sama lah kayak kita- Tobi itu ya. Ya kita punya kerampu kan kayak Iya. Choco, Joyping, Jijai. Heeh. Baru apa sih Asimoto apa sih namanya? Lupa. Hanshi, Hafu. Bukan sih apa sih? Hashimoto. Ya, Hafu. yang untuk bawahnya sih. Ini apa? Jaki. Nggak tahu saya lupa. Jaki apa ini apa sih namanya? Anci sih, bukan Hanshi itu buat pijakan di atas. Bukan, Kalau di bawah itu Jaki sama Apa sih? sih? Lupa sih saya. Lupa juga saya ini. Ya itu sih. Padahal kerjaan saya. Ya. Saya lupa. Itu sih. Iya. Intinya dia untuk Tapi untuk sekarang ini lagi bongkar apa ini sekarang? sekarang ini lagi bongkar bambu. Bongkar bambu. Kerja udah 1 bulan ini belum selesai juga. Jadi sekarang udah lagi nggak ada bongkar rumah ya, lagi bambu sekarang lagi ngerjain bambu. Kita kalau bongkar rumah terus jalan. Terus jalan.
kita itu di situ kan kita punya rida kan, ridanya itu kan kita di rida ini kita itu kerja nggak setiap hari sama. Oh iya. Kita tergantung ridanya ini. Kita ada penjadwalan di mana gitu ya. Itu ridanya yang ngurus. Karena ridanya kan ada berapa kan. Tapi untuk sekarang mau nyelesain bambu dulu ini. Kalau sekarang kan saya ikut rida yang sekarang ini kita udah 1 bulanan. Iya. Udah bongkar bambu. Mungkin sampai selesainya itu ada di Januari. Bambu itu ditebangin. Iya itu. Sampai kaki sendiri pun kita cinso. Cinso itu berangbang ya. Pemotong itu ya. Iya. Pemotong pohon itu teman. Kita kepotong langsung. Syukurnya bukan baju baru yang kita pakai. Kita pakai bambu. Berarti itu rencananya buat apa tuh sebenarnya itu bambu itu dipotong? Itu bikin permukiman apa bikin ladang? Bukan. Posisi itu kemarin tuh rumah ada, cuman rumah itu udah 30-an tahun udah nggak ditempati, tapi lahannya itu udah dibeli. Pemerintah? Bukan pemerintah. Kemungkinan dia belum belinya itu dari pemerintah, tapi udah sekarang udah punya perorangan. Oh iya. Sekarang keadaan itu barangnya itu udah punya perorangan, dan sama dia lah itu dikerjakan untuk dibongkar. Tapi ente nggak tahu tuh buat apanya, nggak tahu ya. Kemungkinan bakal jadi rumah lagi. Jadi rumah lagi ya. Oh iya. Sekarang ini lagi bongkar akar. Akar itunya, akar bambunya. Supaya nggak tumbuh lagi. Iya. Jadi seperti itu teman-teman kerja kaitai itu ya teman-teman. Tapi tetap kusaku namanya di kontrak kerjanya. Ya, kontrak kerja itu kusaku, sikengnya juga enak. Sikengnya enak, sikengnya gampang ya. Sikengnya gampang. Kalau ente pas sikeng ini saya jadi keinget saya nggak lolos. Tapi beneran sikengnya enak. Enak ya, gampang. Saya bodoh dalam bahasa Jepang tapi bisa kok. Iya, enak ya, gampang ya. Masih gampang. Berarti ente nggak mainan beko itulah. Kita main beko. Main beko juga? Kita main beko. Main beko juga berarti. Di perusahaan kita bebas kok boleh bawa beko. Oh. Kalau kayak sekarang kan bisi nggak ketat kayak perusahaan lainnya. Enggak. Malah saconya kan nyuruh udah bisa belajar aja gitu ya. Oh, enak banget tuh teman-teman. Untuk tahun sekarang kedatangan klien gitu. Mungkin di tahun sekarang datang berapa orang gitu? 2 orang. Kedatangan kohai teman-teman. Dan kohainya yang milih dia teman-teman. Kalau orang Indonesia. Kalau orang yang nggak benar tinggal gamplangkan aja. Tuh yang dapat tuh kohainya sama dia nih enak nih dia orangnya teman-teman. Pokoknya mau main kemana aja pasti dibawa. Ini buktinya ini Kawasaki nih. Nanti kita trip di Golden Week ke Kumamoto. Kita ke Kumamoto teman-teman. Kita trip ke sana, kita coba ekspor di sana nanti gimana ya kan? Sempat main sih. Siapa tahu kita ketemu teman-teman baru, kita bikin tanya-tanya lagi seperti ini. Nanti kita ketemu lagi di Kumamoto ya teman-teman. Bareng sama Jayendra nanti. Ya nanti kita. Ya udah mungkin sampai sini saja ya teman-teman ya. Kalau pesan-pesannya itu ada pesannya sedikit. Iya silakan langsung. Kalau pesannya itu bahasa ya. Pesan saya itu ke Jepang itu yang pertama itu mental, kedua bahasa. Itu 2 yang dikuatkan sih. Kalau tenaga kira-kira Jaya? Tenaga itu tergantung job. Gampang itu ya menyesuaikan nanti ya. Ya itu tadi kalau kita punya mental kita punya tenaga. Betul. Punya bahasa. Betul. Ya diusahakan itu semua itu 3 itu bisa sih. Tenaga, mental, bahasa. Cuman yang paling penting itu tadi mental sama bahasa. Mental itu sama ya. bahasa. Penting banget itu. Ya. Itu harus itu. Kalau tenaga mungkin kayaknya bisa menyesuaikan bisa lah. Ya. Nanti kan kita darinya kita nggak bisa kerja, kita diajarin. Yang penting dia udah diajarin, jangan nggak mau belajar, baka. Iya betul. Jangan melakukan hal yang sama itu, hal yang salah yang udah ini jangan sampai terulang lagi ke depan. Kalau enggak habis. Betul banget. Benar, jadi tai. Jadi pesannya itu ya buat teman-teman Ya. Lebih ke bahasa sama itu sih. Diperbaiki. Betul. Diperkuat lagi. Betul. Itu harus itu. Harus banget ya. Memang harus itu. Jangan sampai
Enggak sih. Mm-mm. Karena saya sendiri yang mengalami 1 bulan nggak ngomong karena nggak bisa bahasa. Padahal tadi belajar itu bertahunan. Tapi pas datang ke sini tetap aja ya. Tetap aja. Ngeblank. Kita ngomong sama dari negara luar kita mungkin oke, kita bisa bahasa Jepangnya kita oke. Karena kita nggak kinco. Iya. Dia kan bukan pribumi. Kinco itu grogi. Ya. Grogi. Jadi kalau kita jumpa dari negara lain kita bisa ngomong pakai bahasa itu memang bisa. Nggak grogi ya kan. Tapi begitu langsung sama pribumi orang Jepang ya. Ya nggak bisa. Groginya minta ampun ya. Kinco banget. Apalagi udah kena bentak sekali, bakau mah ya kata. Udah. Terus ya. Nah itu saja teman-teman, kira-kira mudah-mudahan informasi dari saya ini sama Jayendra ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton ya. Kayak misalkan kayak perusahaan lagi kan, kalau dapat perusahaannya yang bagus ya alhamdulillah, dapat saconya yang baik ya alhamdulillah. Benar. Terkadang yang rese itu karyawannya. Iya. Itu aja sih. Betul banget. Bos baik tapi karyawannya yang kayak gitu itu banyak. Kadang ada juga yang karyawannya baik, bosnya yang kayak tai. Iya, gitu. Udah nih. Udah, itu aja. Itu saja. Itunya intinya sih semangat belajarnya aja sih diperbaiki lagi sih. Bahasanya lebih dibagusin lagi sih. Oke. Mudah-mudahan bisa diterima nih teman-teman informasi dari kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Arifin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.